Lovely girl with a brilliant glow. Tie that rain into a bow. Grass is greener, sky is bluer, air is sweeter wherever you go. Love bug, you're my melody. Singing the poems of my heart is telling me. It is true, my heart is begging. Ini kita buka dapur aja ya, waktu Traveloka nyuruh kita untuk pergi ke Australia dan mereka bebasin untuk kita ke mana aja. Gue langsung milih 2 tempat yang pengen gue datengin. Satu, Hobart di Tasmania, satu lagi Melbourne. Dari Jakarta bisa booking tiket pesawat menuju ke Hobart. Ini nggak ada penerbangan langsung ya, jadi transit sekali di sini. Untuk tiketnya tentu saja kita booking di Traveloka yang ada jaminan refund 100%, jaminan bebas reschedule dan perlindungan visa. Nah, perlindungan visa penting tuh karena untuk masuk ke Australia kalian butuh visa. Proses bikin visanya online dan tips dari gua untuk memperkuat approval visanya, kalian perlu melampirkan bookingan tiket pesawat sama hotel. Nah, ini amit-amit kalau visanya nanti ditolak, dengan perlindungan visa tuh kalian jadi tetap tenang karena biaya perjalanannya bisa kembali sesuai ketentuan berlaku. Ini udah final. Love bug, you're my melody. Singing the poems of my heart is telling me. Pemirsa, kita passenger terakhir. Tips yang gak kalah penting nih, waktu kalian pesen tiket pesawat, gue saranin ambil yang transitnya minimal 3,5 jam. Karena di tempat transitnya tuh kita harus ambil bagasi lagi, pindah terminal domestik, drop bagasi dan security check lagi. Belum lagi proses imigrasi dan customnya yang bisa kayak 1 jam sendiri gitu, bahkan bisa lebih lama. Apalagi kalau kalian bawa barang bawaan yang harus dideclare. Nah ini nih, custom declaration di Australia itu kan ketat banget ya. Jadi pastiin kalian gak bawa barang bawaan yang dilarang ya. Nah terus kalau kalian gak yakin barang bawaan yang kalian bawa ini boleh apa kagak nih, nah kalian mending declare aja. Kalau emang gak boleh, ntar paling dibuang aja kok, gak bakal kena denda. Daripada kalian gak declare terus nanti ada random check dan ketahuan bawa, rasain lu kena denda bombastis. Duar. Selamat datang di Hobart, Tasmania. Yeah. Kita ngerental mobil selama 5 hari di sini. Cara rentalnya sebenarnya tinggal datang aja. Pas arrival tuh ada beberapa opsi, tapi kalau kalian mau mobil yang harganya murah dan mobilnya kecil, itu ada namanya bargain car. Sekarang udah dapat kuncinya, tinggal menuju ke parkiran. Let's go. Hobart ini adalah ibu kota dari Tasmania, negara bagian di Australia yang letaknya dekat sama Antartika. Dan betul, di sini lebih dingin daripada bagian lain di Australia. Ini kita datang di bulan Juni, ini pas banget winter baru mulai. Dan jujur, ini dinginnya menusuk seperti orang yang nggak mau sama kita. Akhirnya setelah perjalanan dari Jakarta ke sini dan ke Hobart, kita sampai juga di hotel. Ini hotel kita selama di Hobart, namanya RACV Hobart Hotel. Ini kamarnya, yuk, gede banget. Ini gue dari pintu depan ke sini aja 15 menit kali gue jalan kaki. Terus di sini juga ada tempat buat duduk-duduk, buat makan atau ngapain gitu, sama ada untuk ini semoga nanti sore nggak hujan dan sunsetnya bagus ya. Di sini ada view yang sangat menarik. Ini kalau pagi-pagi atau sore pasti menarik. Hotel ini gue booking di Traveloka karena bisa pilih tipe kamar yang free cancellation, biar kalau kalian batal nginep uangnya bisa kembali. Dan kalau harus ganti rencana dadakan lebih fleksibel juga karena bisa isi reschedule. Dan yang pasti selalu ada promo menginap di luar negeri. So I wait for the shallow itch to pass. Sekarang gua dan Teo mau ngajakin kalian untuk jalan-jalan ke, ada namanya Constitution Dock. Itu salah satu spot paling enak buat jalan-jalan sore di Hobart, buat nyantai-nyantai sambil kita lihat. Semoga ada sunset ya, tapi kayaknya sunrise di daerah sana. Tapi nah, kita coba ke sana aja.
center of the storm. Yeah, we lock eyes in the center of the storm. We see blue sky. Di sini tuh ada banyak banget tempat buat jajan. Salah satunya kita akan beli es krim sama snack-snack seafood gitu. Lu lagi pengen makan apa, Teh? Pengennya sih nyari yang anget-anget sih, cuman nggak tahu ada atau nggak di sini. Nggak ada, kita es krim aja ya di sana. Ada es krim, let's go. Es krim. Oke, kita makan es krim. Storm that's coming through. Batten down the hatches for the pain that's coming soon. And it doesn't take a scientist. Selanjutnya kita makan salmon bakar. Hai, can I have the grilled salmon and chips? Nih, katanya kita dikasih bonus karena dia kenal sama lu. Oh iya. Yes. Jangan lupa kalian kasih garam sama lada sendiri sesuai selera. Dan buat makannya kita cari tempat duduk sekitar sini aja ya. We both knew that this was coming. And we both knew it had its time. And as God as my own witness, I swear I gave my all. Wah, selamat pagi dari Hobart. Kita tuh sebenarnya mau ke tempat sarapan, tapi ngelewatin taman yang cantik banget ya, Teh. Gila. Oh, gue sih pengen ada adegan duduk dulu, terus menikmati suasana kota deh. Beneath an old gnarly maple tree, that on the mountainside stands, sad alone some. Ini tempat sarapan kita tuh ada di kawasan Battery Point, salah satu historic town yang ada di sini. Nanti kita sambil lihat-lihat ya. Mari kita sarapan di salah satu tempat yang nggak pernah sepi di sini. Mereka tuh jual pastry, spice, dan roti yang mereka bikin sendiri dari nol nih, from the scratch. Oh aduh, dan kita juga saking percayanya nih, milih menunya random aja. Dan ternyata, enak banget dong. Nih kalian kalau kesini pilih random aja deh sesuai mood. Kayaknya pasti enak deh. Atau kalau ampe nggak enak nih, ya salah restonya berarti ya. Bukan salah gua mah nggak ikut masak. Tempat breakfast ini opsi breakfastnya banyak banget ya, Mia? Banyak. Dari bakery, terus kalau lu mau order menu sendiri juga banyak. Kebetulan kita udah develop restoran ini dari tahun 1996, Pak. Oke. Dan kita merasa perlu ada banyak sekali inovasi menu di restoran ini. Tapi kalau Bapak lihat behavior customer yang datang tuh rata-rata gimana, Pak? Kalau warga Hobart ini? Rata-rata mereka beli terus nggak bayar. Battery Point ini adalah salah satu kawasan bersejarah di Australia yang sekarang terkenal sebagai pusat bisnis dengan rumah-rumahnya yang cantik. Area ini disebut Battery Point soalnya kalian kalau kesini baterai HP kalian tuh bakal otomatis kecas gitu loh. Ini terjadi karena adanya pengaruh medan magnet yang kuat di area ini. Dan konon katanya nih baterai HP kalian tuh bakal awet sampai 3 hari loh tanpa dicas lagi. Nah itu salah. Yang bener area ini tuh disebut Battery Point karena di area ini dulu jadi titik peletakan bateri atau senjata meriam yang jadi lini pertahanan area pelabuhan di sini. Wah, ini sejarahnya nggak main-main ini. Meskipun sekarang tempat ini jadi tempat main-main. Easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. You think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand.
Sekarang mari kita lanjut ke museum seni yang paling terkenal di sini. Ini jaraknya sekitar 20 menit dari pusat kota kalau naik mobil. Dan kalau kalian nggak sewa mobil, tenang aja karena ada ferry shuttle juga yang berangkat dari pelabuhan yang kemarin sore kita datengin itu loh. Ini kita mau kemana, Fahmi? Kebetulan banget kita lagi ada di Mona. Jadi gimana kalau kita ke Mona aja? Mona itu Museum of Old and New Art. Jadi akan ada seni yang old seperti Theo dan new seperti saya. Mona ini sebenarnya private museum punya orang kaya di Tasmania ya, namanya David Walsh. Nih arsitektur bangunan museum ini aja sebenarnya menarik buat dilihat. Bangunannya ini dibangun di tebing, terus kalau dilihat dari luar nih sekilas bangunan ini tuh kayak cuma satu lantai aja, padahal aslinya ada 3 lantai ke bawah tanah yang luas dan bercabang kayak labirin. Di dalam museum ini ada 3.200 koleksi seni yang dipamerkan. Yang kalau mau disimak satu-satu nih kayak bisa ngabisin seharian dah di sini. Ya kalau mau 3 harian di sini juga nggak apa-apa sih. Lu nginep di pendopo ini nih. Ya paling lu disundul security aja tuh. BTW nih untuk masuk ke museumnya ini harus bayar tiket $39 per orang dewasa ya. Namun kalau kalian emang nggak begitu tertarik dengan museum seni, kalian bisa main aja di area outdoornya yang gratis. Lumayan loh, view dari sini tuh cantik banget dan ada beberapa restoran juga kalau kalian emang mau sekalian makan siang di sini. Nah ngomong-ngomong soal makan siang nih, kita lanjut ke Bonorong Wildlife Sanctuary yuk. Kita mau lihat kanguru. Ini kalau dari Mona tadi tuh sekitar 15 menit naik mobil. Oke, kita udah ada di destinasi selanjutnya. Ini di Bonorong Wildlife Sanctuary. Kita akan ngelihat satwa-satwa yang direscue, dikumpulkan di sini sebelum nanti balik lagi ke alam liarnya. Jadi mari kita support tempat ini. Let's go. Don't let me take too long here. Oke, sesampainya di Bonorong kalian bakal dikasih apa ini namanya, Fahmi? Nasi bungkus kanguru. Nah, fungsinya buat kalian kasih makan kanguru nih kayak gini. Hai. Langsung. Nah. Terus buat kalian yang penasaran, rasanya badan kanguru tuh kayak gimana? Coba pegang. Coba ya. Udah gua kasih makan, izin los ya. Tuh. Dia kayak karpet sih, bener. Oh iya, sama si Bonorong ini bentuknya tuh lingkaran, jadi kalian nggak bakal nyasar, tinggal jalan aja, ngikutin rute dan treknya, dan kalian bisa lihat banyak hewan-hewan di sini. Oke, gue mau lanjut kasih makan lagi. Nah, pinter ya dia, bisa nunggu, pinter. Sebenarnya kita kesini tuh pengen sekalian lihat Tasmanian Devil juga. Itu salah satu hewan endemik Tasmania. Namun kayaknya tuh pas kita kesana si Tasmania Devilnya nih lagi istirahat. Kita mau bangunin juga. Aduh, gue bukan animal communicator nih yang ngerti bahasanya. Tapi jangan khawatir nih, sebagai gantinya kalian liatin Theo aja ya. Karena dia juga sengaja pakai item-item itu cosplay jadi Tasmanian Devil tuh. Nah, cuman karena dia nih asalnya dari Tangerang, jadi dia nih Tanggerangan Devil. Kita udah kembali ke Hobart, ini mau makan. Di jalan ini tuh ada banyak banget makanan. Salah satunya ada makanan Thailand dengan tajuk Bangkok City. Yeah. Enaknya jalan-jalan ke Australia itu pilihan makanannya beragam, termasuk makanan Asianya. Contohnya ini kita makan di restoran Thailand. Kemarin di area sini juga kita makan makanan Vietnam. Terus kita sempat makan makanan Korea dan Cina di sini. Terus resto halal juga dengan mudah bisa ditemukan di sini. Kesimpulannya soal makanan nggak usah khawatir pemirsa. Yang bikin khawatir tuh paling harganya aja. Ini kita subuh-subuh mau sunrise-an ke Mount Wellington. Mount Wellington tuh salah satu spot yang terkenal untuk sunrise-an. Dingin sekali, Fahmi. Tapi untuk hal indah kita nggak bersih sebenarnya. Eagle down the street, he's never on a leash. Kalian coba bayangin ya, kita nih udah semangat juang Tangkuban Perahu, bangun pagi buat sunrise-an, terus nyetir 30 menit berkelok-kelok menuju puncak, hanya untuk menemukan fakta bahwa jalannya
ditutup. Ya, pagi ini jalan ke Mount Wellington ini ternyata ditutup karena bersalju, jadi licin jalannya. Ya, dengan berat hati kita harus putar balik. Dan buat mengobati luka, yang sebenarnya nggak luka-luka banget sih ya. Kita juga kebetulan nggak nafsu-nafsu banget tuh buat sunrisean. Tapi ya sudah, kita memutuskan untuk berhenti di salah satu viewpoint untuk sejenak memandangi keindahan alam, menghirup udara baru di pagi hari, meskipun kedinginan. Dingin banget, apa ya? Tangan aku ya kaku pengen megang setir mobil. Orang lain mah pada di luar, kita malah sauna. Kasih lihat kaca mobil kita, Bi. Able to catch that tail that no matter what she does, she'll always fail. And she said, ooh, I don't have a clue. Nah, ini nih tujuan utama kita rental mobil di Tasmania tuh karena kita ingin road trip. Yup, road trip di Tasmania itu seru banget karena kalian bisa lihat view yang bagus banget sepanjang jalan dan bisa berhenti juga di beberapa spot yang menarik. Rutenya kita berangkat dari Hobart menuju ke Richmond, lanjut ke Eagle Hawk Neck, lalu ke Port Arthur dan balik lagi ke Hobart. Dan untuk pemberhentian pertama, selamat datang di Richmond. I wake up every day. Start to walk in. Richmond ini adalah salah satu kota kecil yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan sejarah dari tahun 1820-an dengan arsitektur Georgia yang populer di Inggris. Karena Australia ini kan dulunya koloni Inggris ya, makanya jejak-jejak arsitekturnya tuh ke bawah sampai sini. Nah, kalau kalian pergi ke Richmond, jangan lupa kalian datengin Richmond Bridge. Kalau saran aku datangnya pagi-pagi, nanti bagus banget ada cahaya matahari sunrise. Richmond Bridge ini adalah jembatan tertua di Australia. Dibangun tahun 1823. Dan aktor utama dari Richmond Bridge ini adalah bebek-bebek yang bakal nyamperin kalian kalau kesini. Coba. Bebek? Hah? Nggak nyamper? Duck. Oh, Pakai bahasa Inggris dong, gimana sih? Mr. Duck. Nyaut tuh. Ya, selain jembatannya, bebek-bebek yang berkeliaran di sekitar jembatan ini juga terkenal loh. Jadi kayak ikonnya sini. Ini kayaknya di kalangan bebek-bebek lain di Australia, nih bebek ini hitungannya public figure. Nih kalau dia ngerti industri aja, bisa ada red card-nya itu kalau diajak foto. You take coffee with your cream. You squeak like a teen. And the Hugh Grant stuff you've watched enough. You mumble it in your dreams. Kalian kalau bisa sempetin buat sarapan juga ya di sini. Atau kalau mau bungkus makanan, bungkus dah. Karena di rute selanjutnya tuh opsi makanannya makin terbatas. Kayak kita dong, kita sarapan di salah satu kafe kecil untuk pesen kopi dan croissant. Nih ya, sebenarnya kita tuh nggak naruh ekspektasi apapun di croissantnya. Namun ternyata ini jadi croissant paling diinget sama Theo sepanjang trip Aussie ini. Itu yang sampai dia ungkit-ungkit terus gitu loh croissantnya. Jadi ya intinya kalian harus coba deh pokoknya. Your goofy little self eternally. Oh, I'm weird like you. Perjalanan selanjutnya kita ke Eagle Hawk Neck ya. Sepanjang jalan ini tuh disuguhi dengan bukit-bukit, peternakan warga, kebun anggur, dan rumah-rumah yang selalu ada dalam bayangan orang-orang ketika ingin hidup di desa. Ini habis meranggas karena autumn aja cantik ini loh. Kebayang ya kalau kesini summer tuh bakal lebih hijau wallpaper lagi tuh. Akulah Arjun. From 91 that's hiding in your purse. Jadi Eagle Hawk Neck ini tuh salah satu kota kecil yang terkenal dengan keindahan alamnya. Ini kita berhenti di Tasman National Park Lookout buat ya lihat-lihat aja. Ya siapa tahu kita berdua nanti ada kesempatan jadi bupati dan wakil bupati Eagle Hawk Neck ya. Minimal kan kita menguasai lah kondisi geografis dapil kita ya. Tidak jauh dari lookout tadi ada pantai yang terkenal dengan batuannya yang berbentuk kayak ubin yang dibikin manusia. Padahal ini dari hasil fenomena alam loh. Sebenarnya di dunia tuh ada beberapa contoh fenomena batuan yang kayak gini, tapi ini yang paling terkenalnya gitu loh. Jadi awalnya tuh ini sebenarnya batuan rata aja yang terbentuk 300 juta tahun lalu. Terus karena ada pergerakan kerak bumi nih, batuan ini tuh jadi retak lah. Nah bentuk retakannya bisa teratur gini
gini soalnya ya arah pergerakan kerak buminya juga kan konsisten ya, makanya sampai kebentuk pola kayak gini. Terus ya karena batuan ini tuh selalu dihantam sama ombak yang tadinya tuh kayak cuma retak doang, karena terkikis air laut terus, retakannya tuh jadi kayak makin dalam gitu loh. Jadinya makin kelihatan tuh bentuk ubinnya yang kayak kita lihat sekarang. Ini prosesnya jutaan tahun ya, makanya kita sekarang bisa melihat hasil jadinya kayak gini tuh kayak pengen ngucapin good job sama congratulations gitu ya buat kerak bumi dan ombak yang telah melakukan job desknya dengan baik. Destinasi selanjutnya kita ke Port Arthur. Di sana tuh terkenal dengan salah satu situs bersejarahnya. Namun, ini mohon maaf si situsnya itu udah tutup jam 5. Sementara kita ke sana ya sekitar jam 5 kurang 15 lah. Ya maksud gua kayak petugasnya juga mungkin udah mulai nutup-nutup tab di browsernya dan udah pakai cardigan juga tuh persiapan mau balik. Kalau tiba-tiba ada 2 tuyul masuk sih rada annoying ya. Ini sebenarnya kalau mau nyari kambing hitamnya nih, ini sebenarnya gara-gara Theo nih. Dia tuh kelaparan. Jadi tadi mau nggak mau kita harus makan dulu. Ya jadi telat lah datang ke Port Arthurnya. Ngacak-ngacak itinerary gua aja. Kalau dari POV kita sebagai manusia, hari ini tuh kita gagal lihat sunrise di Mount Wellington dan terlambat sampai ke Port Arthur. Namun, dunia kan punya susunan acaranya sendiri ya. Mungkin kalau dari POV semesta nih, kita tuh bukan terlambat ke Port Arthur tahu, tapi tepat waktu untuk menikmati sunset di perjalanan. Gue kayaknya lupa deh kalau niat utama hari ini tuh untuk road trip kan. Ya road trip yang harusnya kita tuh lebih menikmati perjalanannya, bukan tempat berhentinya. Makanya nih dikasih lihat hal indahnya tuh pas lagi di jalan. Kalau dipikir-pikir ya semuanya udah sesuai niat kita hari ini sih. Ya emang ini nggak sesuai rencana, tapi gue selalu percaya kita boleh berencana, tapi niatnya yang menentukan. Bloody in the soul are the hands of the working class, not like mine. Oke, hari ini sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu dari kegiatan kita selama di Tasmania, karena kita akan nyebrang ke Maria Island untuk ngelihat apa, Theo? Wombat. Untuk ke Maria Island sendiri, kalian bisa beli tiket ferry-nya bolak-balik di website atau beli langsung di counter check-in di sini. Namun, menurut gua kalian mending booking dulu dari websitenya mereka, karena untuk mastiin kalian dapat slot untuk berangkat dan pulang di hari yang sama. Coba kasih lihat dong gantungan kunci lo yang udah matching dengan kegiatan hari ini. Gue udah sengaja beli wombat kecil untuk bertemu dengan wombat besar. Nah, kalau kalian nanti udah dapet tiketnya, pastiin kalian udah standby 15 menit sebelum keberangkatan di portnya. Ini tuh ada 2 lantai gitu. Kalian bebas mau di bawah atau di atas. Di atas tuh ada area terbukanya di belakang. Kita coba di atas, siapa tahu masih tersisa ya. Let's go. And now we're leaving. Nothing. Ini naik ferry dari pelabuhan ke Maria Island-nya tuh bakal sekitar 30 menit. Oh iya, kita tadi dari hotel ke pelabuhannya bawa mobil sendiri dan ada parkir gratis ya. Nah, tapi kalau kalian nggak bawa mobil, bisa booking shuttle pulang pergi dari Hobart pas beli tiket ferry-nya online ya. Lalu, yang perlu kalian ketahui, di pulaunya tuh nggak ada yang jual makanan, jadi kalian bisa jualan di sana, nggak ada kompetitor. Nggak gitu konsepnya. Maksud gue, jadi kalian tuh harus bawa bekal makanan sendiri. Di deket pelabuhannya ada supermarket dan kafe-kafe kecil, jadi kalian bisa bungkus makanan untuk makan siang dan snack ya. Oh iya, pastiin kalian sebelum trip tuh cek website mereka untuk jadwal ferry dan hari keberangkatannya, karena ada beberapa waktu yang mereka tuh nggak beroperasi tiap hari. Lihat, ini ada wombatnya pertama. Kita harus jaga jarak sekitar 2 meter gitu dari wombatnya. Gemas. Sama yang kita temukan, kita kasih nama apa, Teh? Alfredo. Alright, Alfredo, Anda menjadi wombat pertama yang kita temukan. Itu ada lagi. Wah. Itu lihat. Oh, di atas ya? Si wombat ini kayak koala versi merangkak di darat. Mi, lihat wombatnya ada anaknya. Oh iya, di bawah ya. Tuh, lihat tuh. Kelihatan nggak? Wombat kedua ini kita kasih nama siapa, Teh? Karena yang pertama inisialnya huruf A, ini B. Bruno. Nothing remains but you.
Ini wombat ketiga yang kita temukan di sini. Oh, Siapa Mi yang ini namanya wombat ketiga kita? tadi kan Alfredo, Bruno, berarti sekarang Ciao Bella. Ciao Bella, ini anakmu. Kita udah kenal sama Alfredo, Bruno, dan Ciao Bella. Kita cari wombat-wombat lainnya sampai Z. Area si pulaunya tuh lumayan gede. Ini kita tuh lagi di sini, Darlington. Rencananya kita mau ke ini, Painted Cliff. Jadi ada satu tebing gitu yang berwarna-warni. Kita lihat ya di sana. Sambil nanti sepanjang jalan ini kita akan lihat adakah wombat-wombat imut itu berkeliaran. Ya tuh, pemandangan pulaunya pun indah banget, apalagi kalau lagi cerah total kayak yang di belakang ini. Gambarnya kayak gini, secerah ini. Tapi versi ke sana. Nah, lo kalau jago AI tolong dieditin deh, kata gue. Dipindahin langit dari sono ke sana. The sun is hanging low on the skyline, on the sleepy old Ohio town. Kalian tahu nggak sih, di Maria Island ini diperkirakan ada 2.600 wombats yang hidup berkeliaran ginak-ginuk seperti bola ubi megalodon. Dan emang banyak banget sih berkeliaran bebas di sini. Ini hitungannya kita beruntung sih datang di musim dingin gini. Wombat ini tuh hewan nokturnal sebenarnya. Jadi harusnya siang-siang gini tuh jam tidurnya mereka di rumahnya yang digali di dalam tanah. Namun karena musim dingin, dia tuh bakal keluar cari matahari biar anget. Nah, berarti sebenarnya kalau kalian mau lihat lebih banyak wombat pas siang hari, bakal lebih baik kalau datangnya pas musim dingin. Karena kalau pas summer, mereka tuh keluarnya pas abis sunset gitu. Terus makhluk selucu gini tuh ada pemangsanya nggak sih? Ada dong. Jadi ancaman mereka itu rubah, elang, dan Tasmanian Devil. Nah, kalau dilihat dari bentukannya nih, kalau ada mangsa yang mengancam, kira-kira dia pasrah apa gimana tuh? Oh, tentu tidak. Nih jangan main-main ya. Yang lucu-lucu gini tuh biasanya diam-diam menewaskan. Mereka tuh kalau diserang akan lari cepat masuk ke rumah bawah tanahnya, lalu pasang pantat sebagai tameng. Jangan sedih, pantat mereka nih zodiaknya Taurus, alias keras banget. Jangan main-main sama pantat wombats ya, karena lucu-lucu gitu. Tuh pantat bisa bikin tengkorak mangsanya retak gitu loh. Ini emang binatang genre hidupnya lucu, nyerang aja pakai pantat. He's a dumpster diving prophet. He could rule the USA. Sebenarnya kalau dari Darlington ke Painted Cliff tuh hikingnya 1-2 jam. Namun karena sepanjang jalan kita berhenti ngelihat wombat, diem, ngeliat laut, diem lagi. Kayak bisa sampai 3-4 jam deh gara-gara gitu. Tuh Painted Cliff-nya di situ. Let's go. Kita lanjut. Welcome to the town of the sundown. Well, it sure ain't much, but it's the only town I've got. I can feel the breaking wave. Ini kalau dipikir-pikir, hari ini tuh kayak satu hari yang semua hal tuh berjalan sesuai rencana. Yang nggak ada satupun hal yang meleset gitu loh. Kita berangkat dan pulang tepat waktu. Kita datang di musim yang tepat buat lihat wombat. Cuacanya juga bagus. Ya ada hujan bentar sih, cuman kita justru lebih seneng karena setelahnya muncul pelangi. Anginnya lumayan kenceng, tapi ya kita juga udah pakai baju tebal sih. Pokoknya nggak ada hal yang begitu mengganggu deh buat hari ini. It's a perfect day lah. Ada hari dimana segala hal tuh berjalan sesuai yang kita harapkan, itu saatnya kita bersyukur. Dan ada hari dimana hal tuh terjadi tidak sesuai rencana, itu saatnya kita untuk belajar. Ya kemarin kita belajar, hari ini bersyukur, besok belajar lagi, lusa belajar lagi, sampai di titik kok kayak belajar terus ya. Ya kalau soal itu mah gimana lagi ya, udah begitu takdirnya. Gue juga sorry banget gak bisa bantu kalau soal itu. Come and go away with me. Yeah, come. Akhirnya petualangan di Tasmania udah selesai, tapi bukan berarti petualangan kita di Australia udah selesai, karena kita akan lanjut menuju ke Melbourne. Let's go. Hey, 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 Ruth.
Ini kita berangkat sore hari. Terus tau nggak, tadi habis check out dari hotel tuh kita sempet nyobain bakery enak gitu deket hotel. Jujur rada nyesel ya baru nyobain ini di hari terakhir karena jadi nggak bisa nyobain lagi. Terus tadi kita juga sempet main di taman deket Parliament House yang cakep banget. Ya lumayan lah buat ngisi-ngisi durasi killing time menunggu flight sore ya. Ini kita naik pesawat Jetstar yang gue booking di Traveloka. Penerbangannya cuma 1,5 jam dan kita sampai Melbourne tuh pas udah gelap. Ini serunya landing pas udah gelap tuh kita jadi makin gak sabar buat lihat gimana suasana kota ini pas udah terang. Ada 2 hal yang harus kalian lakukan setelah ambil bagasi. Pertama, beli Myki Card. Ini kartu transportasi untuk dipakai naik bus, tram, dan kereta di Melbourne dan sekitarnya. Ini untuk 5 hari di sini gue isi $50, cuman emang pas pulang tuh masih sisa $20 gitu. Lalu untuk menuju ke pusat kota yang paling murah itu naik Skybus. Ini kita harus beli tiket lagi karena nggak bisa pakai Myki Card. Saran gue beli tiketnya di Traveloka Experience aja karena lebih murah daripada beli langsung di bandara. Skybus dari bandara itu berhentinya di Southern Cross Station. Habis itu kalian bisa naik tram menuju ke hotel. Nah khusus untuk di pusat kota naik tram tuh gratis ya, karena emang ada free tram zone gitu loh di sini. Jadi nggak perlu tap on atau off Myki Card-nya ya. Back this time, oh, no. Jadi hotel kita selama di Melbourne ini tuh kayak service apartemen, jadi isinya tuh lengkap. Ini gue booking yang tipe one bedroom, apartemen one bedroom, jadi isinya tuh ada dapur lengkap, tempat makan, tempat nonton TV, toiletnya, dan ini kamar tidurnya. Ini kamarnya ukuran queen gitu. Ini nama hotelnya, gue booking di Traveloka. I know that you probably can read my mind. Malamnya kita menutup hari dengan makan makanan Korea. Karena deket hotel tuh ada kayak semacam Little Korea gitulah, yang satu kawasan resto Korea semua. Dan yang kita datengin ini salah satu yang enak banget. Sampai besokannya tuh kita balik lagi ke sini dong karena coayo. To leave this high rise and move on to bluer skies I know. Jadi Melbourne kan terkenal dengan bakerynya yang enak-enak, dan itu ada banyak banget tempat untuk kalian cobain bakery di sini. Namun kita akan pilih 3 yang terbaik untuk bisa kalian cobain. Jadi kita akan datengin 3-tiganya nih pagi ini. Pagi-pagi kita maraton menyambangi 3 toko. Yang pertama ini ada Bakemono atau Bakemono gitu ya nyebutnya. Pokoknya ini yang antriannya nggak pernah sepi. Lalu kita kuculuk menuju ke Public Bakery, salah satu tempat yang banyak direkomendasiin sama Warlock. Dan yang terakhir kita sempat naik tram sedikit untuk ke Mile and Bagels. Nah ini ceritanya tuh konsepnya kita cobain 3-tiganya langsung di satu tempat ngono loh, biar kayak terkonsep nih video gitu. Cuman karena waktu itu kita lapar banget dan orang lapar tuh nggak peduli konsep ya, jadi langsung aja lah kita santap yang ada di hadapan kita, Mile and Bagels duluan ya. Jadi mereka tuh punya menu reguler dan menu spesial tiap bulan. Yang kita cobain ini menu spesial yang bulan Juni. Jadi kalau kalian datangnya ke sini November gitu, ya udah nggak ada. Tapi gue yakin sih menu spesial tiap bulannya tuh bakal enak. 0/10 berapa? Ini karena yang ini enak banget, kita jadi nggak sabar nih untuk coba 2 lainnya. Kita langsung meluncur menuju ke Melbourne University. Bukan mau kuliah. Emang konsepnya tuh biar kita tuh berasa mahasiswa yang kalau jam istirahat tuh nyambi jadi konten kreator yang niche-nya tuh review UMKM Melbourne gitu. Kita mau makan roti yang tadi kita beli. Ini dulu. Yang Public Bakery. Ini tuh atasnya pistachio gitu. Wow, Crisp banget ini ya. Dalamnya dia masukin pistachio filling lagi jadi. Pistachio-nya bukan yang giung banget gitu kan. Yang kedua kita akan cobain Bakemono. Ini tadi kita beli 2 roti. Ini kayak ini, tau nggak? Hadiah juara 1, juara apa? Dibungkusnya kayak ini. Ini sebenarnya kita beli gara-gara bentuknya lucu. Kayaknya ini apa namanya? Siopan ya? Siopan. Kayaknya ini roti polos pakai garam kayak salt bread gitu kayaknya. Salt bread ya. Kalau yang kedua, nah ini salah satu favoritnya di sini ya, Mia. Ya. Ini yang paling banyak orang pesen kayaknya. Sesame. Honey, sesame, sea salt. Honey, sesame, sea salt. Ya. Hai sis. Kalau ini SP.
kita akan review sup dan hasip. Wow, Apa lu dulu? asin. Tapi rotinya sepas ini enak banget. Ya? Kalau yang ini, nanti lu cobain ya. Rasanya Buat. bingung. Oh ya? Tapi in a good way ya. Maksudnya kayak ya masih enak. Cuman lu kayak ngerasain manis, ngerasain asin, ngerasain kayak baik cita rasa masuk ke mulut. Jadi lu tuh nggak tahu ini rasa apa. Ada garamnya. Iya. Tapi bawahnya pakai madu. Kadang gue coba yang sup. Enak kok. Emang ini salah cita rasa ya. Lu suka ini, gue suka ini kayaknya. Ya kan, ngawur kan? Dan yang ketiga roti yang udah lu coba, kasus sup pistachio tadi sama Mad Bagel. bukan Mad Bagel, Mile and Bagel. Sebutkan satu yang paling favorit ya. 1, 2, 3, bagel. I know you think bagel. she's sweet as candy. I know you wanna be with her. Tahu nggak kalau kalian cari di internet kota mana dengan kopi terbaik di dunia? Jawabannya ternyata Melbourne dong. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, mari kita coba di salah satu coffee shop favorit Warlock ini. Ini katanya kopi favoritnya orang-orang lokal sini. Namanya Mont Blanc. Gue pesen yang es, bisa yang hot juga. Kalau lo pesen apa tuh? Gue pesen matcha pakai coconut ice cream. Oh, wow. Wow. Pantes orang lokal suka banget kopi ini. Ih, ngawur enak banget. Enak. Enak banget. Gimana rasanya menurut? Atasnya tuh ada taburan yuzu kayaknya ya. Terus ada satu lapisan creamy yang bikin manis. Bawahnya kopi. Jadi pas journey-nya tuh dari bawah ke atas itu tuh kayak jadi langsung layer. Kalau punya gua, menurut gua ini malah main star-nya tuh di coconut ice cream. Oke. Jadi lebih kerasanya coconutnya. Iya, kayak matchanya enak, cuman ya matcha is matcha ya. Tapi coconut ice cream ini pas lu campur sama matchanya, Ternyata nyambung. wah iya. Selain pastry dan kopi, Melbourne juga terkenal dengan taman-tamannya yang cantik. Di satu kota Melbourne ini aja ada beberapa taman cantik yang bisa kalian datengin. Ini salah satunya. Ini namanya Carlton Garden. Wah, ini mah bukan drama Korea, scene-nya ini mah drama Melbourne. Jangan ketawa. Menurutmu, Melbourne ini terbuat dari kopi atau pastry? Pastry, Kopi. pastry. Kenapa pastry, Theo? Karena banyak sekali toko-toko roti bertebaran di sini. Tapi kopi pun begitu. Melbourne adalah kota pastry. Baik, saya berharap hidupmu akan terus tenang karena saya akan terus memilih kopi. Kalau kau pilih kopi, kau jalan ke sana. Kalau ku pilih pastry, ku jalan ke sini. Oke, baik. 3, 2, 1. Fahmi, ternyata Melbourne adalah kota kopi. Menurutku pastry. Kita menuju ke Melbourne Museum ya. Sebenarnya nih sebelah sini udah langsung. Jadi emang nempel nih sama Carlton Garden. Let's go. Melbourne Museum ini adalah tempat yang cocok untuk kalian yang mau tahu banyak nih tentang sejarah, budaya, sains, dan lingkungan di Melbourne dan Victoria. Termasuk tentang suku aborigin, suku asli Australia. Pokoknya di sini kalian bakal belajar banyak tentang seberapa kaya budaya suku ini dan gimana situasinya sampai sekarang. Dan ini tuh museumnya gede banget, sectionnya banyak. Jadi kalau kalian emang mau habisin 1 hari penuh di sini pun, kayaknya masih bisa karena emang banyak banget. Saatnya makan. Kali ini kita nyobain Chinese food yang halal. Kita cobain beef noodle yang dari tampilannya aja ini sudah sangat menggoda. Kita makan di mana ini, Fahmi? Ini di satu mall dekat hotel kita.
di lantai 3-nya tuh ada yang jual Lanzo beef noodle dan ini halal ya. Di Melbourne itu porsi makanannya gede-gede banget. Banget. Ini segede gini. Jadi kalau kayak emang lambung-lambungnya tuh segede burung pipit, kata Segini gua bagi 2 aja. Ya. Oke, untuk menutup hari yang penuh gimmick ini, mari kita nikmati pemandangan kota Melbourne dari sore menuju malam hari. Ya, sambil fun walk di South Bank Promenade di tepian Yarra River. Everything I've done here, I feel my hands just closing grip, dancing like a master, calling the destroyers, holding on the hands of my life. Just hangover and despair. I shouldn't care for anything I've done here. Hari ini kita mau ngajakin kalian untuk ke pasar di Melbourne. Kita akan ke South Melbourne Market. Nah, selayaknya pasar, di sini kalian akan menemukan banyak kedai makanan, kopi, pernak-pernik, ikan, daging, buah, sayur mayur, segala macem dah pokoknya ya. Makanan pertama yang akan kita coba, dimsum. Ini ada kayak dimsum, tapi digoreng itu dan ukurannya gede. Makan. Kayak tahu bakso. Isinya ayam. Dan ini rame banget sama udah dari tahun berapa ya, Mia? Pokoknya udah dari lama. Jadi kalau kalian ke South Melbourne Market, boleh cobain di sini. Lu cari kopi kali ya? Yuk. Let's go. Nah, ingat hukumnya kalau rame kita cobain. Kita cobain Magic Coffee yang katanya cuma bisa ditemukan di Melbourne. Ini tuh tipikal kopinya Melbourne. Jadi kalau di luar Melbourne tuh mungkin nggak ada. Dan dia tuh kayak latte tapi lebih strong. Oke, mari kita coba. Cinta kopi masih suka ya? Jujur gue nggak ngerti, tapi dulu aja biar kayak kelihatannya ngerti nih. Tapi gue diliatin orang-orang nih biar kelihatan pro banget nih. Magic. Dari South Melbourne Market kita melipir ke Arbat Lake Park. Kita mau makan ini yang tadi kita beli di South Melbourne Market. Ini ada satu taman gede banget, tengahnya ada danau. Coba, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Lu pesen apa? Ham and cheese. Ham and cheese, gue plum. Mari kita buang. Nah, coba dong, kita coba ya. Ininya apa? Garing banget. Kayaknya emang di Melbourne tuh pastry enak-enak ya emang. Hit the ground and I was on my own, alone in a big blue. Beberapa menit jalan kaki dari Albert Park, ada salah satu landmark ikonik yang bisa kalian kunjungi. Namanya Shrine of Remembrance. Ini tuh monumen yang dibangun untuk mengenang jasa veteran-veteran Australia di Perang Dunia Pertama. Nah, kalian tahu nggak? Perang Dunia Pertama kan berakhir tanggal 11 November 1918 jam 11 pagi ya. Nah, di memorial ini nih, setiap tanggal 11 November jam 11 pagi, akan ada cahaya alami dari atap bangunannya yang menyinari tepat di kata love di Stone of Remembrance yang ada di bawahnya. Untuk lihat itu, kalian gak harus kesini pas tanggal 11 November aja kok. Karena tiap hari, tiap jam tuh bakal ada simulasinya yang pakai cahaya buatan gitu. Oh iya, kalau di sini jangan lupa naik sampai ke balkonnya ya. Karena dari sini tuh kalian bisa lihat pemandangan kota Melbourne untuk kalian inget juga. I guess I wasn't worth the time.
Ini sorenya tuh kita menuju ke Saint Kilda dengan agenda mau main ke beberapa tempat ini. Sungguh, ini kita udah kebayang bakal indah banget ya sunsetan di Saint Kilda. Namun ya sampai sana ternyata hujan. Jadi ya apa boleh buat, semua agendanya harus kita batalkan. Master spring, you shoved me out. Ada waktu ketika hal-hal terjadi tidak sesuai rencana, kita tuh sibuk cari plan B, plan C, plan D. Pokoknya segala rencana biar ada jalan keluarnya deh. Padahal kadang ada beberapa situasi yang nggak butuh jalan keluar gitu nggak sih? Kayak ya udah mau gimana lagi, batalin aja rencananya, skip aja, lanjut ke rencana selanjutnya. Ingat, tidak semua butuh jalan keluar, tinggal keluarin aja dari jalan hidup kalian. Kita di Selatan Cross Station, kita mau menuju ke satu kota di pinggirannya Melbourne, masih di Victoria, namanya Ballarat. Untuk ke sana kita akan naik kereta regional V-Line. Untuk jadwal dan lain sebagainya sebenarnya bisa dicek aja di Google Maps, atau kalian bisa datang langsung ke stasiunnya. Di layar informasi itu udah tertera jadwal yang paling dekat untuk menuju ke Ballarat. Mari kita berangkat. Let's go. Let's go. Regional train yang ini nggak perlu reservasi kursi segala macem ya. Jadi beneran tinggal tap My Keycard aja, terus bebas duduk di gerbong manapun. Perjalanan ke Ballarat itu bakal sekitar 1,5 jam. Dan sepanjang perjalanan tuh kita pecah fokus antara nikmatin pemandangannya sama khawatir kalau hujan nih agendanya tuh bisa berantakan seharian karena semua aktivitasnya tuh outdoor. Dan apakah hari ini kita punya plan B, plan C, plan D? Oh, tentu tidak. Some days are like every other, but one day we will. Lo tau udah sama hujan, Ballarat ini tuh lebih dingin dari Melbourne karena elevasinya tuh lebih tinggi dan lebih berangin. Jadi lo tau kita masuk ke tempat indoor tuh rasanya kayak, oh dunia tuh nggak sekeras di luar ya. Apalagi seraya disuguhi oleh makanan-makanan enak yang kita santap. Ya makin gak mau keluar gitu. Tapi ya ujung-ujungnya keluar juga karena tempat selanjutnya ini lumayan bikin penasaran. Moses came from God. Kita udah sampai di Sovereign Hill. Ini adalah museum terbuka yang menjelaskan sejarah Ballarat yang menjadi kota emas ketika dulu emas ditemukan di sini pada tahun 1851. Serunya di sini tuh kita serasa dibawa balik ke suasana abad ke-18 gitu loh. Jadi kalau kalian tahu, Ballarat itu dulunya kota yang terkenal dengan tambang emasnya. Ballarat itu sempat jadi salah satu kota terkaya di dunia pada masanya. Saking emasnya di sini tuh melimpah. Oh sama ini, ada penemuan emas terbesar di Ballarat. Oh ya? Itu 68 kilo. Hah? Satu bongkahan. Satu bongkahan? Iya. Wow. Dan kita akan cari hari ini. Ini kita bukan ngayak beras, tapi ini kita lagi mencari emas. Kayaknya nggak gitu deh. Silakan kakak, kelomangnya dipilih. Kakak ini kelomangnya ditiup dulu, tiup kelomangnya. Save us. Sekarang mungkin kita kayaknya udah nggak bisa ekspor beberapa tempat di Ballarat karena cuacanya nggak mendukung. Tapi kalau kalian nanti mau ke Ballarat, ini aku ada beberapa rekomendasi tempat yang bisa kalian datengin. Dan untuk hari ini kita tutup dengan doa, semoga kalian bisa eksplor kota Ballarat dengan lebih cerah. Hari terakhir perjalanan di Australia ini, mantra kita cuma satu. Semoga hari ini cerah, karena hari ini kita akan ke Bendigo, salah satu kota cantik di dekat Melbourne. Ini cara naik keretanya sama kayak kemarin ke Ballarat ya, cuma beda rute aja. Kereta ke Bendigo itu 1 jam 45 menit. 1 jam pertama di perjalanan tuh udah nggak ada harapan cuaca bakal cerah. Malah makin gede nih hujannya gue liat-liat ya. Namun emang rezeki hari terakhir trip tuh real cuy. Karena lo tahu mendekati Bendigo, langit biru mulai kelihatan. Akhirnya sampai juga di Bendigo dalam keadaan cerah. Yeay. Sekarang dari stasiun Bendigo ini kita menuju ke pusat kota. Apakah Anda sudah siap, Theo?
Bendigo ini kota yang vibrant tapi kalem. Kotanya dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang menarik dan taman kota yang cantik. Oh, ada tram vintage juga yang bikin kota ini makin menyenangkan. Destinasi pertama yang bisa kita datengin di pusat kota Bendigo adalah Rosalind Park. Lihat ini taman cantik banget yang ada di pusat kotanya Bendigo. She shut down her last defenses. She turned off her tattered. Kalau kalian ke Rosalind Park, jangan lupa main-main ke Conservatory Garden-nya. Kok kosong? Kok nggak ada apa-apa? Harusnya di sini. Apakah ini yang harus kita kunjungi? Ini karena tiba-tiba hujan, dari Rosalind Park kita melipir ke Bendigo Art Gallery. BTW, Bendigo Art Gallery ini emang terkenal dan jadi salah satu regional galeri tertua dan paling ramai dikunjungi di Australia. Mereka tuh punya pameran koleksi permanen dan ada eksibisi yang temporer gitu. Ini kita masuk ke yang koleksi pameran permanennya ya, dan gratis. Dan emang cantik banget sih art galerinya. Karena beberapa hari ke belakang tuh selalu mendung dan hujan, hari ini dapat matahari tuh jadi kayak bahagia banget. Ini beneran ngaruh loh, karena mood kita juga jadi ikut cerah. Ya meskipun ada aja yang meleset hari ini tuh ya. Kalau kalian mau nyari makanan bisa datang ke Chancery Lane. Ini ada banyak tempat makan, tapi gue tuh pengen datang ke yang ini, El Gordo Coffee Culture Tapas. Let's go, kita menuju di sana. Itu agak sepi ya? Teh, kok sepi ya, Teh? Ih, kayaknya ya tutup ya, pada tutup. Kayaknya pada tutup gara-gara ini deh, apa? Public holiday ya? Tapi dia buka. Enggak. Wah, sayang banget ya, Mi. Tutup. Tapi kalau tempat ini buka, kayaknya seru banget ya. Kayak dia di satu gang dan kiri kanannya tuh ada yang jualan baju, makanan, tadi coffee shop. Jadi ini kayaknya bisa kalian datengin kalian nanti kalau kalian lagi mampir ke Bendigo. Nanti kalian yang kasih lihat videonya ke kita. Katanya kan manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kita capek-capek bikin rencana, ternyata nggak kepake. Tapi kalau nggak bikin rencana juga kita khawatir sendiri. Jadi harus gimana tuh? Semua yang ada dalam perjalanan ini udah kita rencanakan dari sebelum berangkat. Tempat yang pengen kita datengin, rutenya gimana, makan di mana, berangkat jam berapa, dan lain-lain itu tuh udah kita rencanakan. Dan itu bukan untuk jadi semacam aturan atau timekeeper di trip ini, tapi buat nunjukin aja kalau kita tuh siap nerima hal-hal baik dan menyenangkan di trip ini. Karena kita selalu percaya hal-hal baik tuh selalu datang ke orang yang siap menerimanya. Kalau semuanya sesuai rencana, ya kita syukuri, karena berarti kita memang siap mendapatkan itu. Tapi kalaupun yang terjadi nggak sesuai rencana, ya sudahlah, akui aja kalau kita tuh belum sesiap itu untuk merencanakan sesuatu. Lalu ya kita belajar aja dari situ. Toh biasanya kita juga kecewa bukan karena rencananya berantakan, tapi lebih ke karena kita nggak terima hal itu tuh terjadi di luar kendali kita. Biar lebih gampang diterimanya, ingat ini aja. Manusia mengajukan rencana, Tuhan merevisi biar lebih baik. Nah, berikut aku propose Budget untuk kalian yang mau jalan-jalan ke Tasmania dan Melbourne, biar kalian makin siap jalan-jalan ke sana. Selamat merencanakan perjalanan kalian. Bye-bye.